Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan wisata religi, kembali lagi dengan saya. Setelah kita beberapa kota kemarin, akhirnya kita singgah juga nih, kota yang sangat besar, kota yang sangat padat, yaitu ibu kota Indonesia, Jakarta. Siapa makam yang hari ini kita singgahi atau ziarahi? Hari ini kita berziarah, tepatnya hari Jumat, di makam Waliullah. Beliau bernama asli Muhammad Hasan Al-Haddad, tapi lebih dikenal oleh masyarakat sini, khususnya juga masyarakat Indonesia, sebagai seorang waliullah yang bernama Mbah Priuk. Mbah Priuk ini kemarin-kemarin, belasan tahun yang lalu, sempat menjadi trending topik ya di negara ini. Makamnya di sini sempat akan dipindahkan. Urusannya apa saya juga tidak mau tahu dan tidak mau tahu. Nah, hari ini kita ziarah salah satu makam. Tepat di belakang saya adalah makam daripada beliau, Mbah Priuk. Tertulis makam keramat Mbah Priuk atau Mbah Haddad. Nah, seperti apa kiprah beliau di dalam syiar Islam di negara ini, sehingga beliau sampai dimakamkan di Jakarta, dimakamkan tepatnya di sebuah tanjung yang bernama Tanjung Priuk. Jangan lupa juga kita dengan sejarah-sejarah syiar Islam yang ada di negara ini. Hari ini kita di Jakarta, masih pukul 6:30 ya, 6:30 sebelum kita melakukan tawasul. Yang pasti kawan-kawan wisata religi, jangan lupakan sejarah mengenai syiar Islam. Nah, seperti itu, ikuti terus. Jangan lupa kawan-kawan, like, comment, and subscribe. Ikuti terus perjalanan kami dan kru untuk mengikuti jejak sejarah daripada syiar Islam di negara ini. Oke, yuk. Dikenal dengan Mbah Priuk yang bernama asli itu Muhammad Al-Haddad. Beliau itu kelahiran di Palembang pada tahun 17 ribuan. Kelahiran Palembang, kemudian beliau itu berguru ilmu di Yaman. Memang sangat luar biasa ya kiprah beliau ini. Kelahiran Palembang tapi keturunan dari Arab Saudi sana, dari Mekah. Tapi berguru di Yaman. Setelah pulang dari Yaman, beliau itu melanjutkan syiar-syiar Islam di berbagai pulau, di Sumatera dan sebagainya. Dan terakhir memang beliau akan melakukan syiar Islam di tanah Jawa, khususnya di Jakarta. Oke. Jenazah beliau itu oleh binatang seekor ikan. Nah, ini adalah itu daripada
adalah apa namanya beliau itu bisa berandal karena tepatnya di kaki Jakarta dua kaki yang lain karena oleh karena kaki itu apa oleh apa yang dilakukan apa karena beliau sebagai para Belanda. Nah ini apa ya? Gambaran dulu, gambaran kenapa ada di Palubari karena makam beliau. Aku mau Palubari. Ini kapal? Hari ini dikatakan sebagai bongkahan titik priok. Barusan kita sudah masuk di makam waliullah. Ya memang sejuk sekali ya, setelah sholat subuh kita masuk. Seperti apa sih beliau, bagaimana beliau itu bisa singgah dan dimakamkan di sini. Ikuti terus kisahnya di channel. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke?
sini sekitaran komplek makam Waliullah Muhammad Hasan Al-Sadat atau lebih dikenal sebagai Mbah Priuk, tepatnya di Jakarta, di kota besar ya, di kota Indonesia. Walaupun memang kelihatan kotanya agak sedikit bising ya, tapi memang tetap di makam ini terasa sunyi dan memang sangat sejuk sekali. Nah, beliau ini adalah seorang waliullah yang wafat di Jakarta. Sejarahnya beliau memang luar biasa. Mana beliau ini sempat melakukan perjalanan-perjalanan syiar Islam di berbagai pulau. Setiap beliau bersandar, lalu beliau juga menyebarkan syiar Islam dan terus demikian. Dan beliau terakhir bertujuan akan menyebarkan syiar Islam di tanah Jawa. Sesampainya beliau di sini, tepatnya di Jakarta, beliau sempat ingin bersandar di wilayah ini, tapi dihadang oleh tentara Belanda pada waktu itu. Kapal beliau ditembaki, hingga akhirnya beliau tak jadi bersandar. Kemudian seperti itu terus, ketika beliau mencoba bersandar dan selalu dihadang. Nah, akhirnya di suatu ketika, menurut catatan sejarah singkatnya, memang beliau dengan beberapa rekan dan awak perahu pada waktu itu di laut, terjadi ombak yang sangat besar yang mengakibatkan beliau wafat. Dan beliau wafat di tengah lautan, tapi kala mujizat dari Allah, beliau bisa bersandar, jenazah beliau bisa bersandar oleh beberapa hewan, pada waktu itu lumba-lumba, yang menurut pada catatan hingga beliau bersandar di tepatnya di Priuk ini. Seperti apa, kita ikuti terus. Kawan-kawan bersaudara ini banyak sekali pesan-pesan sejarah ataupun dari para masyarakat ataupun daripada Waliullah Muhammad Hasan Al-Sadat. Ceritanya menarik dan luar biasa. Seperti kalau kita bahwa karena itu di sini juga sempat mulai sekarang ini kurang sekarang ini Arab dan beliau juga sempat dipindahkan dari makam yang sebelumnya. Itu setelah 23 tahun beliau di makam sebelumnya di Pulau Bata ya, hingga beliau dipindahkan di sini, tepatnya di Tanjung Priok. Nah, seperti apa ya? Jadi pertama di bagian makam Mbah Priuk itu, pertama posisinya atau letaknya yang berada di ibu kota Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara. Dengan nama Mbah Priuk yang berkaitan dengan pelabuhan Tanjung Priok, dikait-kaitkan dengan dermaga Tanjung Priok yang memang oleh Belanda dengan target ya. Tapi ternyata ada keterangan soal kata Tanjung dan Priok, apa itu Tanjung dan Priok, ini kita bisa jelaskan setelah sesi bahwa kita menjelaskan ternyata silsilah dari Mbah Priok ini panjang, di mana beliau adalah keturunan dari Sumatera, tepatnya di Palembang, kemudian menyebarkan agama Islam atau syiar Islam dengan meninggahi pesisir-pesisir di daerah Sumatera hingga akhirnya sampai ke Jakarta. Nah, yang jadi perhatian adalah bagaimana kemudian Mbah Priok atau Syekh Al-Haddad ini bisa menentukan
titik kenapa beliau mau atau merantau ke daerah Tanjung Priok atau daerah Jakarta, Jawa. Pulau Jawa. Apa alasannya itu yang belum kita cari tahu selanjutnya. Selain tadi kata yang kaitan dengan Tanjung dan Priok tadi, kemudian akhirnya terkenal dengan pelabuhan Tanjung Priok. Sisi selanjutnya sih kalau saya lihat bahwa dimanapun tempatnya, dimanapun letaknya, entah yang pernah kita tayangkan di YouTube karena wisata religi yang kita ada, kita biasanya ambil gambar atau ambil tempat peziarahan itu kalau tidak di pegunungan, di daerah-daerah pelosok, di pedesaan. Nah ini posisinya justru di tengah kota, di ibu kota Jakarta atau ibu kota negara dari Indonesia. Nah, banyak yang harus kita simpulkan diantaranya adalah bahwa secara agama tidak melulu di tempat yang sulit, tempat pelosok-pelosok. Ternyata di daerah ibu kota sendiri, artinya ketika tempo dulu Jakarta atau Batavia adalah pusat peradaban atau penyebaran manusia yang lebih besar dibandingkan di pelosok-pelosok, maka Mbah Priok ini kita harus cari tahu kenapa gitu. Akhirnya Syekh Ahmad Al-Hajjaj ini kemudian mengambil langkah untuk menyebarkan agama Islam di perkotaan. Selanjutnya mungkin dia bisa jelasin apa makna dari beliau dalam sejarah dituliskan bahwa beliau punya tujuan syiar Islam di Jakarta walaupun itu hanya setelah di Tanjung saja karena dihentikan oleh tentara Belanda. Yang beliau meninggal karena lautan, karena ketika beliau mau bersandar di Jawa ada tentara Belanda. Tapi hari ini membuktikan bahwa beliau tetap syiar Islam walaupun jasa beliau sudah dimakamkan. Jadi seperti itu. Orang menjadi datang ke sini intinya menjadi zikir, jadi tawasul, mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Ini adalah walaupun beliau pada waktu itu tidak sempat itu singgah di Jawa dengan keadaan masih sehat, karena beliau ini dimakamkan di sini karena maksudnya pada waktu itu sudah meninggal di tengah lautan. Tapi ini adalah hal kita tetap datang dan ziarah. Kan itu sudah ratusan tahun. Ini tepatnya tahun kita tahun 1700-an, 1706. Ini sejarah yang bisa kita lihat makna daripada ini dimanapun syiar Islam sekalipun Islam kosong sekalipun memang Islam sangat luar biasa, tidak terlalu ya. Makanya kalau kita ingin cerita juga bisa beliau lebih dalam karena sangat menarik dan sangat luar biasa daripada kalau beliau. Kalau dibilang orang sakti ya, sakti sekali. Sudah dihadap, tapi tetap bisa sehingga walaupun dalam keadaan jasad sudah meninggal. Ya apa? Kalau memang bukan orang pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk jasad beliau itu tidak 3 sampai ke pulau, 3 sampai ke 1 pulau sebuah tadi. Oleh lupa, karena beliau meninggal pada karena lautan. Tapi jasadnya diseret sampai ke artinya di bawah sampai ke dasar air. Kemudian beliau dimakamkan oleh itu ada nikah ya, dan orang baca dan apa
sebuah dayung, yang patah. Terus di sana ada priuk. Kemudian priuk ini adalah pemakannya beliau waktu beliau beberapa hari di lautan karena sulit untuk bersandar. Dan priuk ini dijadikan sebuah wali yang dijadikan pemakan beliau pada waktu itu. Ya. Kemudian karena memang waktu itu sulit dan sudah karena memang ada orang-orang Belanda, beliau kembali lagi ke laut. 10 hari beliau di laut, tidak makan. Aroma beliau disimpan di dalam sebuah priuk, dan kemudian beliau berdoa, dan mujizat terjadi. Sebuah priuk ini jubah itu berubah menjadi nasi. Tapi hal berkata lain pada waktu itu adalah sebuah ombak yang sangat besar menghantam perahu yang dinaiki oleh beliau dan saudaranya berdua dan bertiga itu awak kapal. Akhirnya meninggal di tengah lautan. Dan setelah dimakamkannya beliau, itu yang sangat luar biasa adalah pernah beliau itu dimakamkan di satu tempat itu dengan ciri dari dayung yang sudah patah. Kemudian sempat dipindahkan sudah 22 tahun. Apa yang terjadi ketika beliau dipindahkan ke sini? Jasad beliau tetap utuh. Makam pertama beliau itu di sebuah pulau, tepatnya di pesisir pantai, pesisir laut, pesisir pantai. Jakarta ini di lepas pantainya itu ada 1000 pulau yang ada, kebetulan ada nama Pulau Batak. Beliau ini pertama kali dimakamkan di salah satu pulau namanya Pulau Batak. Kemudian dipindahkan. Beliau itu dipindahkan dari makam sebelumnya, beliau dipindahkan setelah 23 tahun. Dan mukjizatnya adalah jasadnya itu masih utuh. Dan itu yang luar biasa. Ketika beliau mau dipindahkan, ada salah seorang dari keturunan Arab kita yang memang berbikin gitu, ataupun memang dikasih lapat untuk mendatangkan keluarganya yang ada di Palembang. Dan akhirnya bersamaan tentara Belanda pada waktu itu mendatangkan keluarga beliau yang di Palembang sana untuk membantu memindahkan makam daripada seorang wali ulama. Dan setelah dari Palembang keluarganya datang ke sini, akhirnya makamnya pun bisa dipindahkan ke tempat di sini, tepatnya di Tanjung. Yang lebih luar biasa tadi dikatakan bahwa makam beliau setelah 23 tahun jasadnya tetap utuh. Dan konon katanya si kain kafannya pun masih. Artinya ini yang sangat luar biasa. Dipindahkan ke sini, dan disinilah tempat kita bertafakur, tempat kita mengingat sejarah bahwa Islam begitu besar usia, banyak sekali aroma-aroma yang diberikan oleh Allah kepada seorang manusia pilihan, khususnya waliullah, yang sampai hari ini kita rasakan. Dan kawan-kawan religi, jangan takut ataupun jangan pernah berpikir bahwa sejarah ini bukan hal yang biasa saja. Sejarah ini menurut saya sangat luar biasa untuk terus mengenang, terus bertafakur, dan terus untuk mengingat ataupun mengetahui bagaimana syiar Islam di Indonesia. Hari ini kita di Jakarta, kota besar, untuk melihat secara langsung dan bertawasul di salah satu makam. Seperti itu. Ya mungkin kalau kurang dan sebagainya bisa bertanya ataupun datang langsung ke sini untuk bertanya, dilihat di buku-buku sejarah. Seperti itu. Hari ini konten kita hanya cukup mengingatkan bahwa di Jakarta pun ada. Kita jelaskan sebagaimana yang kita baca dari berbagai
sumber informasi yang ada di Google atau di yang lainnya mungkin. Nah itu bisa nanti juga beri komentar di channel YouTube kita. Barangkali ada yang perlu ditambahkan atau kita menjelaskan kurang detail, kurang lengkap. Teman-teman, kawan-kawan yang nonton channel kita boleh kasih komentar itu. Cuma yang pasti ini saya luar biasa di tengah kota dengan kesibukan dermaga, kontainer dikemas, kapal-kapal besar, tapi dengan karomah dan dengan izin Allah ada satu titik makam orang soleh, keturunan soleh masih utuh. Benar atau tidak? Kamera boleh lihat ke sana. Boleh lihat ke sana. Yang tidak bisa kita dianggap sederhana, itu juga dan memiliki tapi tepat di samping saya adalah makam beliau. Dan di sana aktivitasnya sangat luar biasa padat. sebelah langsung ini Sebelahan langsung. kalau bukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ya kayaknya sulit untuk diceritakan, apalagi dengan luas 1,2 hektar area pemakaman Syekh Habib Al-Haddad ini adalah luas tanah yang cukup besar di tengah kota, tapi masih terjaga dengan baik. Coba kawan-kawan datang ke sini. Kawan-kawan religi coba datang ke sini melihat langsung makam dari beliau. Tepat di belakang saya hari ini, tepat sekali beberapa meter saja. Ini makam beliau. Dan di depan saya tepat di beberapa kehidupan di perkotaan yang di dalamnya ada salah seorang makam beliau. Jangan lupa kawan-kawan di like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Kemana kita nanti? Seperti apa nanti kita? Kota-kota besar lagi ya? Siap. Oke, jangan lupa untuk tonton terus channel kami, ikuti perjalanan kami, atau nanti kita kota mana ya? Ya. Bergantung nanti informasinya. Nanti kita datangi lagi kota-kota. Terus dari beberapa kota ini hasilnya loh. Sekali lagi jangan lupa komen, like, tentunya subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus kawan-kawan wisata.